gimana di sini? Tahun ini bisa dibilang yang terbanyak nggak sih dari tahun sebelumnya? Alhamdulillah. Maksudnya itu semakin kesini tuh kalau nggak sama Pak, tapi nggak pernah turun gitu. Kalau nggak sama nambah lagi gitu. Jadi disyukuri aja kan, namanya orang kan Mbak, kadang banyak jobnya, kadang lagi sepi jobnya. Jadi kalau lagi banyak jobnya ya berarti tandanya waktunya aku untuk bersedekah lebih banyak lagi. Tapi kalau misalkan sedikit jobnya ya semampunya aja gitu. Jadi sekarang ini alhamdulillah mumpung lagi ada rezeki lebih, jadi ya kita berbagi bersama. 1,2 ton yang ini Mas. Dua-duanya Yang dua-duanya. Jadi satunya berarti 2,4. Iya. Berarti di sini ada 2 sapi Bu? Ada 2 sapi yang di sini. Kalau yang di sana, saya nggak tahu, cuman ngasih duitnya aja. Cuman mereka kasih kabar ke saya, udah dapat 5 sapi. Oh ya udah. Terus kalau di keranjingan udah dapat 10 sapi gitu. Jadi saya cuma nyerahin duitnya. Jadi kalau sapi-sapinya dari panitia Jember yang ngurus. Untuk 2 sapi di sini siapa? Untuk papi, almarhum papi, almarhumah nenek, terus kemudian kakek, terus kemudian yang masih hidup ada Eyang Kakung, terus Eyang Uti, terus ada Mami, ada Gabriel, saya. Terus kalau misalkan satu sapi lagi, terserahlah. Takutnya di akhirat mungkin ada yang belum naik sapinya, biar mereka naik sapi itu. Gitu, terserah. Tapi saya nggak tahu siapa namanya kan. Ya, Mami memaknai Idul Adha tahun ini tuh seperti apa sih? Ini bisa dibilang kan rezeki Mami tahun ini lagi bagus banget, alhamdulillah. Gimana Mami memaknainya? Saya memaknainya ya intinya saya lebih banyak bersyukur kepada Allah, maksudnya atas Tuhan itu kasih lebih-lebih buat kita. Jadi kan dengan aku bisa berbagi seperti ini, niatnya ya semuanya semata-mata supaya buat sanggup aku kelak gitu loh Mbak. Karena kan ibaratnya saya kan tempatnya dosa. Saya tuh banyak dosanya, setidaknya dengan saya melakukan sedekah seperti ini, berbagi bersama orang-orang yang saya sayang, ya biar bisa mengurangi dosa-dosa saya. Intinya seperti itu memaknainya. Ya kan ini kan ibaratnya kan membuang nafsu hewani kita gitu. Jadi kita biar bisa fitrah lagi, jadi manusia yang lebih baik lagi. Tapi seperti biasa Mami yang memotong. Iya dong. Ada kepuasan tersendiri gitu. Kalau saya motong-motong sendiri tuh kayaknya berasa gitu Idul Adhanya gitu. Kalau kemarin-kemarin kan orang yang motongin kita cuma bagi-bagi itu kayak hari-hari biasa gitu. Tapi kalau Idul Adha ini kan belum tentu tahun depan saya juga seperti itu. Justru kemarin saya ditanya sama warga di sini sama Pak RT, kan udah baik sama Pak RT kan. Jadi Pak RT-nya tanya, Bu DP nanti Idul Adha di sini apa di Jember gitu. Maunya Bapak di mana, di sini aja lah gitu. Jadi ya di sini. Udah aman sentosa tahun ini. Alhamdulillah Mas, udah damai. Kemarin. Sebenarnya udah tahun kemarin gitu. Cuman kan sekarang kan Pak RT-nya udah ganti jadi adiknya. Gitu. Jadi komunikasi lancar ya Mi? Alhamdulillah lancar. Beliaunya kemarin juga datang ke rumah. Terus beliaunya juga yang ngurusin kupon, beliaunya juga yang ngurusin berapa orang nanti yang ikutin motong gitu. Jadi ya alhamdulillah. Kami tadi juga bilang kalau berharap menemukan jodoh tahun ini. Kan saya kasih sapinya itu Upin Ipin namanya. Nama sapinya itu Upin Ipin Mas. Walaupun Upin Ipin itu laki sama laki ya gitu, tapi saya kan berharapnya berpasang-pasang dalam arti ya kalau kemarin kan single sapinya untuk di Jakarta karena kan saya tinggal di sini. Saya maunya sekarang 2 supaya suatu saat nanti ini mewakili gitu kan. supaya bisa dapat pasangan juga jadi 2 gitu. Tapi gimana sih untuk sekarang ini memang sudah siap membuka hati atau seperti apa? Oh, kalau membuka hati mah udah siap aja lah Mbak. Mana pernah Dewi Persik trauma. Cuman sekarang apa kata Allah aja gitu, yang terbaik. Nanti siapa saya nggak tahu. Tapi Meldi di sini nih kan biasa. Alhamdulillah ada dia nih. Aku jadi nggak sendiri. Kan kalau Idul Adha itu saya Allahu Akbar Allah. Kan saya sendirian ya di rumah yang segede ini, saya diem nangis gitu kan. Wah, tuh jangan nangis tuh, aku kirimin makanan ya kan. Dia kan soalnya suka panas-panasin saya. Kalau ada suaminya, dia suka cium suaminya di depan saya gitu. Biar bersemangat tuh ya aku nyari pasangan juga. Jadi kalau misalkan ayo dong cepetan gitu. Ya kan saya bilang bukan mau cepet-cepet, takutnya kejadiannya kayak kemarin kan.
yang penting ada langsung dinikahin gitu kan. Jadi pengennya ya benar-benar sekarang tuh saling mengenal, ta'aruf, siapa orangnya, seperti Perlahan apa, tapi pasti. pelan tapi pasti gitu. Nah kalau dulu kan sempat ngejanda 8 tahun, tiba-tiba ada cowok tiba-tiba nembak langsung iya aja gitu kan. Nah kalau sekarang kayaknya lebih ke belajar gitu, belajar untuk memantaskan diri jadi manusia yang lebih baik dulu supaya dapat yang terbaik gitu. Ya ini nih untungnya ada dia yang bisa, udah jangan nangis, ngapain nangis ya kan. Kalau kita dengar suara takbir, coba bayangin mas-mas atau mbak-mbak tinggal di perantauan terus kemudian dengar suara takbir pasti ikutan nangis kan. Nah itu yang aku rasakan semalam gitu. Jadi alhamdulillah dia bisa menghibur saya, dia datang sama suaminya bawa makanan juga, dan sekarang aku bilang temenin nanti ya biar nggak sendiri. Alhamdulillah dia juga bisa temenin saya untuk temenin saya di sini. Tapi Meldi melihat sosok tante yang sekarang tegar, kuat, gimana sih Mel? Sebenarnya sih kalau masalah tegar dan kuat itu udah dari dulu ya. Seorang tante saya itu seorang wanita yang tegar, kuat, sayang keluarga gitu, itu udah dari dulu. Mungkin kesininya tuh Tante Dewi itu semakin menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih ketika menangani sesuatu, misal ada masalah atau kayak lagi viral nih non amro apapun itu lebih di ditanggapi dengan oh iya happy gitu, nggak terlalu yang dipikirkan, dianggap semua itu bercandaan. Karena mungkin di titik saat ini aunty saya banyak pelajaran yang didapat dari sebelumnya gitu, yang membuat aunty saya itu sekarang ini lebih versi yang spesial banget deh pokoknya. Untuk jodohnya yang akan datang, kalian harus bersyukur banget menemukan aunty saya yang dalam versi yang spesial ini. Ya karena emang aunty saya ini udah seperti yang saya ngomong tadi, memantaskan diri, ini udah spesial banget. Jadi untuk jodohnya sangat bersyukur banget untuk saya ya sebagai ponakan menilai gitu, melihat aunty saya apa sih kurangnya Dewi Persik, duit banyak, semua harta ada, tapi dia tetap kerja, setelah kerja pulang gitu. Maksudnya nggak yang namanya yang, padahal untuk aunty saya ini bisa nih pergi ke sana, jadi ini, tapi benar-benar fokus hanya dikhususkan untuk berdoa, kerja, fokus sayang keluarga dan menunggu sang pangeran, itu aja udah. Tapi kan jadi gini, kalau dulu mungkin kalau ada cowok mungkin aku agak tantrum, mungkin cowoknya tidak bukan maksudnya belum bisa ya makanya kan harapannya Allah memberikan laki-laki yang soleh sehingga selalu bikin aku tenang, memberikan kenyamanan dengan aku gitu. Dan akhirnya aku sekarang bisa nyaman, bisa tenang. Mi tadi katanya bilang kayak takut kayak rumah hantu gitu karena udah kelamaan gitu. Emang Bukan mas, itu bercandaan. Udah kesel-kesel yang itu. Maksudnya enggak gitu. Maksudnya kan aku lagi solehot banget nih mas. Jadi kan masih belum ini gitu kan. Maksudnya kalau misalkan aku ketemu jodoh ya alhamdulillah gitu. Jadi ya mudah-mudahan. Tapi kan apa yang kita inginkan kan belum tentu apa yang dibutuhkan oleh kita. Jadi apa kata Allah aja gitu. Itu bercandaan.